Sahabat hikmah di balik kisah. 4 ibu-ibu komplotan maling beraksi di toko oleh-oleh milik Tengku Wisnu di Malang, Jawa Timur. Pelaku mengambil 55 potong pakaian daster mahal yang disembunyikan dalam tas. Sadar aksi mereka terekam kamera pengawas, 4 pelaku berusaha kabur. 3 pelaku kabur menggunakan sebuah motor, sementara 1 pelaku berusaha kabur dengan mendorong motor ke jalan raya. Komplotan ibu-ibu ini sekarang dalam pengejaran polisi karena diduga komplotan profesional. Terlihat dari motor yang diamankan menggunakan plat palsu, serta plat nomor belakang sengaja dihilangkan. Polisi meminta masyarakat yang menjadi korban pencurian serupa agar melapor, karena diduga aksi komplotan ini lebih dari 1 lokasi. Sementara itu, seorang kades diringkus Satreskrim Polres Sukabumi, Jawa Barat, karena korupsi dana desa sebesar Rp685 juta. Salah satunya penggelapan dana pengadaan ambulans yang digunakan untuk membeli mobil pribadi. Pelaku berinisial DE, Kades Kademangan, diciduk Satreskrim Polres Sukabumi, Jawa Barat. Uang negara yang diduga diselewengkan DE merupakan anggaran dana desa, anggaran tahun 2018-2019, dan bantuan Provinsi Jabar tahun 2019. Pelaku dijerat dengan ancaman 4 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar. Baik Pak Ustadz, Ya. Kalau kita saksikan video tadi nih Pak Ustadz, bagaimana komplotan maling gitu ya, merugikan orang lain untuk dapat keuntungan pribadi. Nah ini hukumnya gimana nih Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang itu punya kepentingan masing-masing ya. Ya. Tapi jangan sampai justru untuk kepentingan sendiri kita merugikan orang lain. Kita juga harus melihat bahwa orang lain itu punya kepentingan, bukan hanya kita. Ya. Kan masing-masing orang hidup itu punya kebutuhan. Betul. Yang namanya kebutuhan itu harus ditutupi karena ada kepentingan dalam kebutuhan itu. Maksudnya bagaimana? Contoh, saya butuh nasi. Karena apa? Karena kepentingan perut saya ini harus kenyang. Iya. Kan gitu ya? Maksudnya gitu ya. Saya harus kerja, saya butuh kerja. Kenapa? Saya kepentingan saya ini perlu uang buat beli segala sesuatu. Nah, jangan sampai kita punya kepentingan, tetapi kita tidak memikirkan kepentingan orang lain. Misalnya, saya mau beli sepatu, ya. Terus saya lihat dompet Mas Adam ada di situ. Wah, nganggur nih, gitu kan? Ya udahlah, embat-embat tipis, misalnya gitu kan. Saya buat beli sepatu. Dia lupa kalau ternyata uang yang di situ padahal Mas Adam buat beli susu anaknya. Berarti kan saya memenuhi kepentingan saya sendiri, ego saya sendiri, sampai kita lupa bahwa orang lain itu juga punya kepentingan lain. Malah ini terkait dengan kepentingan anak yang baru lahir. Nah, jadi kalau kita mau ngerugiin orang lain, coba pikir-pikir panjang, bagaimana seandainya kita di posisi itu. Sekarang dibalik, Mas Adam mau beli sepatu, lihat dompet saya, diembat dong uang saya. Saya kesel dong, apalagi saya tahu, jangankan saya tahu, ini siapa nih saya sumpahin nih orang 7 turunan, akan jadi keluar. 1, jangan sampai kita banyak disumpahin orang lain. PR hidup kita itu adalah bagaimana kita banyak didoain oleh orang lain. Semakin banyak doa, hidup semakin berkah. Sama kayak saya kasih kartu nama nih. Iya. Saya bagi-bagiin ada nama saya, ada nomor handphone, email, IG lengkap. Saya kasih kartu nama, Mas Adam saya kasih, kru saya kasih, semua di jalan saya kasih. Ada 1000 kartu nama. Masa iya dari 1000 itu nggak ada 1-2 orang yang nelfon? Kan gitu. Maksudnya berbuat baiklah sebanyak-banyaknya dimanapun dan dengan siapapun. Masa iya dari 1000 kali kita berbagi kebaikan, nggak ada 1-2 orang yang doanya langsung didengar sama Allah gitu. Tapi sebaliknya, jangan pernah coba-coba ngerugiin orang lain. Karena kalau ngerugiin orang lain nggak usah nunggu banyak. Karena yang namanya disumpahin sama orang lain, apalagi dakwatul mazlum, orang yang terzolimi. Oh itu hati-hati. Kayak kasus tadi, saya ngelihat Mas Adam misalnya ngambil uang di dompet saya dizolimi dong, hak saya diambil. Oh itu jangan sampai ngedoa nih. Orang yang terzolimi, bahaya karena doanya langsung mustajab, bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah Pak Ustadz, tadi untuk yang haknya tadi Pak Ustadz, merenggut hak orang itu kan berarti kan juga memang suatu yang dosa banget nih ya Pak Ustadz. Iya, Karena itu betul. maksudnya aturan hak itu seperti apa nih Pak Ustadz? Ada hak dan kewajiban ya. Ya. Contoh, kita ini mendapatkan hak
ketika orang lain kerja dengan kita. Dia nenteng-nenteng tas atau tukang lah. Dia bener-benerin rumah, itu kita mendapatkan hak rumah itu harus selesai dengan baik. Tapi jangan lupa kita punya kewajiban. Kewajibannya apa? Jangan sampai orang lain keringatnya udah kering, tapi kewajibannya belum kita tunaikan. Maka Islam ini sangat ketat dalam urusan hak dan kewajiban. Kalau Anda ingin mendapatkan hak, tunaikan dulu kewajiban, kan gitu. Yang repot ini orang nggak mau pusing sekarang, pengen dapat uang nggak mau kerja, pengen dapat hak tapi nggak ada kewajiban. Nah, maka dari itu hak Allah itu apa? Untuk disembah. Itu hak Allah untuk disembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita ya beribadah dengan sholat, dengan zakat, dengan sedekah, puasa dan lain sebagainya. Nah kalau untuk tadi ya Pak Ustadz, merugikan orang lain sampai ya mungkin dia sampai habis gitu, sampai stres. Nah itu gimana Pak Ustadz? Jangankan ngerugiin orang lain sampai habis ya. Sedikit aja kita ngerugiin orang lain, itu jatuhnya kita menzolimi. Suatu saat kita akan dizolimi oleh orang lain juga. Dulu ada buku namanya Law of Attraction. Ya, jadi bagaimana alam itu akan memberikan apa yang kita berikan kepada alam ini. Itu mah dalam Islam sudah ada 14 abad yang lalu. Itu mah buku kekinian aja kan. Mana dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Keburukan akan dibalas dengan keburukan. Nah, makanya semakin banyak kebaikan yang kita tebar, semakin banyak kebaikan bakal nyamperin kita. Sebaliknya gitu. Semakin banyak kita ngerugiin orang lain, ngezolimin orang lain, semakin banyak kita akan dirugiin oleh orang lain. Oke, jadi apa yang kita perbuat juga apa yang akan kita tuai nih Pak Ustadz. Betul. Yang penting kita berbuat baik terus kepada orang supaya nanti orang juga berbuat baik kepada kita Pak Ustadz. Benar. Baik, selalu ada hikmah di balik kisah. Bersama saya Adam Suranagara dan juga Ustadz Zaki Mirza pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.